wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dan hendaklah ada segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Imran ayat 104. Dan alhamdulillahirrabbilalamin, rahimakumullah, membersamai di program Halal Yuk di hari Rabu pada pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Utinda menemani di pagi menjelang Iqwafillah. Dan juga tentunya Iqwafillah rahimakumullah, semoga kabarnya selalu sehat dan juga selalu semangat untuk menjalani aktivitasnya di pagi menjelang siang hari ini. Amin. Ya, seperti biasa Iqwafillah rahimakumullah menemani di ruang kaca Iqwafillah dan juga tentunya di 105,8 FM menemani di ruang dengar Iqwafillah. Ya, di sini program Halal Yuk membersamai Iqwafillah bersama LP POM MUI Provinsi Kalimantan Barat. Dan insya Allah untuk hari ini kita akan mengangkat tema pandangan Islam tentang urgensi halal. Dan insya Allah di sini juga tidak sendiri, ditemani seorang Ustadz Kiai Haji Zamroni Hasan MPD yang sudah membersamai kita pagi hari ini. Dan kita akan bertanya terlebih dahulu dan menyapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Sehat ya? Sehat walafiat. Alhamdulillah sehat. Kabar keluarga sehat? Alhamdulillah. Sehat. Sehat walafiat semua, alhamdulillah. Cuma lagi kemarau nih Ustadz ya? Ya, lumayan. Debu kebakaran. Iya. Asap kebakaran. Asap, kemudian juga ya inilah kondisi Pontianak tiap tahunnya ya. Ya Allah, Ustadz, ya. semoga segera Semoga sehat. rendah. Ya, hujan turun. Amin 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 ya rabbal alamin. Ya. Semoga nanti malam kita mendapatkan rahmat dari Amin. Allah ya. Ya Rabb, Amin ya. ya rabbal alamin. Amin, Karena ya sudah Rabb. dinanti-nanti oleh masyarakat Kalimantan Barat. Ya Rabb, amin. Amin. Rahmat. Oke, baik, Alhamdulillah. Setelah tadi kita berbincang mengenai kabarnya dan kita di sini akan ngebahas mengenai pandangan Islam tentang urgensi halal. Nah, seperti apa dan bagaimana? Wah, mungkin Iqwafillah penasaran banget nih ya, bagaimana urgensi halal dan pandangan Islam seperti apa. Baik, kepada Ustadz untuk bisa menjelaskan lebih lanjut. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidi rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Amma ba'd. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari Rabu ini tanggal 13 ya. September 2023 saya bisa hadir memenuhi undangan dari LP POM Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia Kalimantan Barat, hadir di studio ini dalam rangka untuk sharing, berbagi ilmu terkait dengan tema urgensi halal ya. Masya Allah, para pemirsa yang saya hormati, Allah Subhanahu wa taala telah mendesain syariat untuk agama Islam. Syariat ini Allah turunkan dalam rangka untuk menjaga dan terus mengembangkan kemaslahatan. Ya. Aturan dalam bentuk syariat agama yang Allah berikan kepada umat Islam adalah dalam rangka untuk menjaga kemaslahatan. Karena beliau yang menciptakan, maka beliau yang maha tahu tentang kebutuhan, tentang kemaslahatan hamba-hambanya. Nah, oleh karena itu kemudian Allah Subhanahu wa taala membuat aturan-aturan mana hal yang diperbolehkan, yang itu disebut dengan hal yang dihalalkan, mana yang dilarang, atau itu yang disebut yang diharamkan. Halal itu berarti boleh dikerjakan dalam konteks makanan, ya halal berarti boleh dikonsumsi, tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan pasti aturan sekali lagi yang dibuat oleh Allah pasti ada tujuan. Tidak ada yang sia-sia.
Tidak ada yang hampa. Semua aturan itu oleh Allah dibuat, pasti ada maslahat, ada manfaat. Hanya sebagian kita mampu menjangkau maslahat itu. Ada banyak di antara kita yang belum mampu menjangkau kemaslahatan itu, atau yang disebut dengan hikmah di balik kenapa ini diperbolehkan dan kenapa itu kok dilarang gitu. Okay. Secara prinsip dalam syariat itu ada yang disebut dengan maqasidus syariah, dan ini yang menjadi referensi dan menjadi rujukan para ulama ya. Maqasidus syariah itu ada 5 ya. Yang pertama adalah hifdzuddin, menjaga keberlangsungan agama. Yang kedua hifdzun nafas, menjaga jiwa, melindungi jiwa. Yang ketiga adalah hifdzun nasal, melindungi regenerasi. Yang keempat hifdzun akal, melindungi pikiran, akal sehat ini. Yang kelima adalah hifdzul mal, menjaga dan melindungi harta benda. Maka aturan yang disebut dengan syariat yang isinya halal dan haram itu akan melindungi 5 maqasid syariah yang sangat fundamental itu. Nah, hadirin rahimakumullah, sehingga kita yakin sebagai hamba yang beriman kepada Allah ya, jangankan kita mengerti maksud dibalik perintah dan larangan itu, misalkan belum mengerti pun karena keterbatasan ilmu kita ya, apabila perintah dan larangan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita akan mengatakan amanna billahi, kita beriman kepada Allah. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu, apa saja yang sudah disampaikan oleh Rasulullah, fakhudhuhu, maka ambillah. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa saja yang sudah dilarang oleh Rasulullah, maksudnya yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah, baik itu dalam bentuk perintah maka kerjakan, atau itu larangan maka tinggalkan ya. Termasuk dalam hal ini adalah makanan, minuman, konsumsi halal ya. Maka yang halal yang diperbolehkan oleh syariat itu kita makan, itu kita minum, itu kita konsumsi. Yang dilarang maka itu wajib kita tinggalkan. Nah, menariknya kemudian perintah-perintah terkait dengan makanan dan minuman dalam Al-Quran yang tersebar di berbagai surat dan ayat. Al-Baqarah misalnya 169, 168, 169, tidak hanya sekedar halal, masih ada tambahan lagi halalan thayyiban. Halalan thayyiban, kalau halal itu sesuatu yang diperbolehkan alias tidak dilarang, tetapi yang thayyib itu adalah yang berkualitas. Jadi tidak hanya sekedar makanan yang boleh dikonsumsi, tapi makanan yang mengundang manfaat, makanan yang bergizi, makanan yang bermaslahat bagi tubuh, itu thayyiban. Demikian. Baik, kalau rahimakumullah, setelah tadi mendengar pengantar ya mengenai makanan yang halal, kemudian makanan yang haram, dan bagaimana cara memilihnya tadi ya, tentunya kita harus memilih yang tidak hanya sekedar halal ya Ustadz ya, tetapi memang dari kualitas yang baik, kemudian juga dari kesehatan juga terjamin Ikhwafillah. Baiklah, untuk selanjutnya Ikhwafillah nanti bisa bertanya-tanya. Jikalau ingin bertanya, silahkan ke via WhatsApp chat di nomor 08115705705758. Baiklah, kita akan jeda dan insya Allah kita akan masih berlanjut kembali. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. Alhamdulillahirrabbilalamin, dan insya Allah masih bersama di program Halal dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat bersama Ida tentunya, dan juga buat Ikhwafillah yang ingin mengajukan pertanyaan silahkan di WhatsApp chat dengan nomor 08115705705758. Baik, bismillahirrahmanirrahim.
Azakumullah, dan insya Allah di sini membersamai kita yakni Kiai Haji Zamroni Hasan MPK lagi menjelaskan ya lebih lanjut mengenai tema yang kita angkat adalah pandangan Islam tentang urgensi halal. Setelah tadi ada pengantar yang sudah disampaikan, kita kembali lagi untuk melanjutkan penjelasan yang insya Allah langsung saja dijelaskan oleh Ustadz Haji Zamroni Hasan MPK. Baik, hadirin, para pemirsa rahimakumullah. Selain sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kita terhadap Allah dengan hanya mengonsumsi yang halal dan menjaga diri kita agar tidak mengonsumsi yang diharam, selain sebagai wujud ketaatan dan kepatuhan kita kepada Allah, tentu saja ada banyak maslahat-maslahat yang lain, ya. Hadirin, dalam hadis yang cukup panjang, baginda Nabi SAW bersabda, Innallaha ta'ala tayyibun la yakbalu illa tayyiban. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala ini adalah zat yang maha baik, zat yang maha indah, la yakbalu illa tayyiban. Allah tidak menerima kecuali dari hamba-hambanya yang baik, ya. Persembahan itu ditujukan kepada Allah. Allah berkenan menerima persembahan itu tentu saja dengan yang baik pula. Nah, oleh karenanya hadirin, kemudian innallaha amaro al-mu'minin bima amaro bihil mursalin. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan kepada orang-orang, kepada para utusan. Apa? Bagian dari yang pernah Allah perintahkan kepada para utusan sebagaimana Allah perintahkan kepada orang-orang yang beriman, ya ayyuhar rasul kulu min thayyibat wa'malu sholihan. Wahai wa'malu sholihan, wahai orang-orang yang beriman, wahai para utusan, makanlah kalian dari hal yang baik-baik. Wa'malu, dan beramallah kalian sholihan, beramal soleh maksudnya, ya. Nah, hadirin, seseorang yang mengonsumsi makanan yang haram, haram itu haram zatnya, ya, atau haram prosesnya, ya. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah, zatnya seperti bangkai misalnya, seperti babi dengan segala turunannya, ya, darah, ya, dan binatang-binatang sesuai dengan nas-nas syar'i ataupun dari ijma' ulama, ya, apa dari hewan binatang yang diharamkan zatnya itu terlarang untuk kita konsumsi, atau barang itu halal tetapi cara mendapatkannya dengan cara yang haram, ya, korupsi, mencuri, ya, ghosab, ya, dan seterusnya lah. Itu cara-caranya haram walaupun zatnya halal. Nah, Allah perintahkan kepada para orang-orang yang beriman sebagaimana Allah telah perintahkan kepada para utusan. Apa itu? Perintahnya adalah makanlah dari sesuatu yang thayyibat, yang baik. Baik zatnya, baik juga prosesnya, seperti itu. Nah, kenapa? Karena Allah itu adalah zat yang maha baik. Allah ini tidak akan menerima persembahan kecuali dari hamba-hambanya yang baik. Maka Nabi kemudian membuat ilustrasi. Ada seseorang berteriak-teriak memohon kepada Allah, berdoa maksudnya, ya, dalam kondisi rambutnya, ini analogi, ya. Jadi Rasulullah membuat analogi seorang musafir, ya, dengan pakaian yang compang-camping dan rambut yang tidak tersisir, ya. Lalu dia mengangkat tangannya tinggi-tinggi ke langit seraya memohon, berdoa kepada Allah.
Lalu kata Nabi, doa itu tidak akan diterima. Ya, fa anna yustajabu lahu katanya. Bagaimana doa itu mau diterima? Kenapa? Mat'amuhu haram, makanannya haram. Wa mashrabuhu haram, minumannya haram. Wa ghudhiya bil haram. Ya. Padahal musafir ini kan salah satu doa yang mustajab ya. Salah satu doa yang mustajab, doa yang gampang dikabulkan oleh Allah, salah satu datangnya dari orang yang berstatus musafir. Loh, ini walaupun dia dalam keadaan musafir sekalipun, doanya tidak diterima oleh Allah. Karena apa? Kemakanannya haram, kemudian minumannya haram, pakaiannya haram, semua haram. Sehingga terhalang. Bahkan ada hadis yang mengatakan, kullu lahmin nabata min haram fannaru aula bihi. Jadi setiap daging yang tumbuh dari makanan yang haram, maka nerakalah tempat baginya yang lebih utama gitu. Ada hadis lagi yang mengatakan lukmatun minal haram itu cukup menghalangi diterimanya sholatnya seseorang hingga 40 hari. Masya Allah. Jadi memang konsekuensinya berat ya. Maka ketika seseorang beriman, muslim, ya, berupaya keras untuk mencari nafkah halal dengan cara yang halal, maka kedudukannya setara dengan jihad fisabilillah. Ya, begitu urgensinya perintah untuk memakan, mencari nafkah dengan cara yang halal ya, itu sampai setara kedudukannya dengan jihad fisabilillah. Bahkan ada hadis yang lain, ada dosa yang tidak bisa terampuni dengan sholat, ada dosa tidak terampuni dengan puasa, dosa tidak terampuni dengan zikir. Dosa itu hanya bisa diampuni dengan sulitnya mencari nafkah yang halal. Ya, ternyata di balik kesulitan untuk mendapatkan nafkah yang halal, ternyata ada pengampunan dosa di situ. Insya Allah ya. Jadi ya inilah perjuangan yang disebut juga jihad ini, jihad fisabilillah. Ya, dan kita yakin seseorang apabila serius, sungguh-sungguh berusaha, berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang halal, maka Allah akan membantunya. Allah akan memberikan kemudahan baginya gitu ya. Seperti itu. Begitu, artinya ketika kita berjihad, Masya Allah ya, dengan mencari nafkah yang halal itu sungguh sangat berat ya. Kalau misalnya kita dari makan saja, kita kalau makannya tidak halal, maka imbasnya sungguh luar biasa ya, sampai kita tidak diampuni. Kemudian sholat-sholat ibadah kita tak terhitung ya, karena memang yang kita makan adalah makanan yang tidak halal. Maka sebaiknya dari sini kita dapat mengambil kesimpulan, makalah makanan yang halal, dan juga tentunya kita harus bisa memilih dari yang halal, yang baik, yang sehat. Maka carilah yang paling baik ya Ustadz ya, tentunya yang paling enak kualitasnya, kemudian juga tentang kebaikan, kemudian juga dari zat-zatnya. Nah, ini juga harus kita perhatikan kafilah. Baiklah, ikhwah rahimakumullah, untuk segmen selanjutnya tetaplah bersama kami, dan jika ada pertanyaan silahkan ditanyakan di nomor WhatsApp chat, nomornya 08115705705758. Tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ وَلَنْ تَجِدَ مِنْ دُونِهِ مُلْتَحَدًا. Lagi bersama Dinda menemani di layar kaca Ifafila, tentunya para pemirsa M2 TV Mujahidin Pontianak dan juga para pendengar setia Radio Mujahidin 105,8 FM. Dan insya Allah kembali lagi di program Halal Yuk dari pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan juga tentunya di sini insya Allah ikhwah rahimakumullah, silahkan yang pengen bergabung silahkan, dan ingin bertanya di nomor 08 115705705758. Ya, ternyata Ustadz setelah kita menanti pertanyaan, nah membuka layanan pertanyaan, alhamdulillah ada yang bertanya nih Ustadz. Boleh langsung kita bahas ya di sini ya. Boleh.
Baik, alhamdulillah, katanya seperti ini datang dari Uhti Uni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz mau tanya, bagaimana cara memilih makanan yang halal dan kualitasnya baik? Nah, ini pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, dan bagaimana cara untuk memberitahu kepada anak-anak tentang memilih makanan yang baik, karena anak-anak lebih memilih makanan yang disukai namun banyak pengawetnya. Nah, boleh kita akan ngebahas sekarang ya Ustadz ya. Masya Allah nih hadir dari Uhti Uni, alamatnya nggak tahu nih Ustadz dari mana. Baik, ya. Baik, langsung saja kepada Ustadz untuk bisa menjawab pertanyaannya. Baik, terima kasih atas pertanyaan. Nah, disinilah kita merasakan betapa keberadaan LP POM, Majelis Ulama Indonesia, menjadi sangat penting dan strategis. Jadi melalui LP POM itu, hadirin, kita umat Islam menjadi terproteksi, kita terlindungi, sehingga produk-produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan yang berlabel, yang bersertifikat halal, itulah yang kita konsumsi. Ya, alhamdulillah, nggak kebayang andai kata tidak ada LP POM, bagaimana memprotek, bagaimana melindungi umat Islam dari mengkonsumsi makanan yang halal. Walaupun masih tentu saja masih banyak produk-produk makanan minuman yang belum bersertifikat. Jadi ya melalui kesempatan ini saya mengajak, saya menghimbau kepada home industri ya, baik yang UMKM, yang skala mikro makro ya, kiranya agar segera mendaftarkan produk-produk makanan minumannya ke LP POM agar mendapatkan sertifikat. Ya, dan seiring dengan semakin fahamnya umat terhadap urgensi kehalalan produk ini, maka ke depan home industri yang tidak mencantumkan label, yang tidak mendaftarkan label akan ditinggalkan oleh masyarakat. Ya, ini kesadaran terus semakin tumbuh. Ya, kesadaran umat untuk mengonsumsi produk halal terus semakin membaik ini. Ya, maka produk-produk makanan yang tidak berlabel halal pada saatnya nanti akan ditinggalkan, akan nggak laku itu ya. Nah, makanya kita akan membeli produk makanan minuman yang bersertifikat halal, yang ada sertifikat ya. Nah, tentu saja apakah otomatis yang bersertifikat halal itu thayyib, pasti berkualitas? Ya, itu tentu saja membutuhkan ikhtiar yang lain lagi ya. Dan itu yang memahami, yang bisa memahami tentu saja ahli gizi itu ya. Saya tidak memahami tentang bahan-bahan baku sebuah produk misalnya. Ada apalagi dengan bahasa-bahasa Latin ya, yang zat-zat yang macam-macam itu. Tapi setidak-tidaknya kalau makanan itu sudah bersertifikat halal, itu sudah aman lah ya dikonsumsi. Nah, tetapi orang-orang yang punya problem kesehatan, nah tentu saja mesti harus berjaga-jaga ya, berhati-hati juga, hadirin ya. Maka sebetulnya seluruh makanan yang halal itu aman ya. Kemudian kalau kita mengambil halal kemudian thayyib, bukan hanya aman, pasti berdampak positif ya. Tapi ada orang-orang yang sudah terkena berbagai macam penyakit. Ya Allah, mudah-mudahan kita semua dijaga oleh Allah dari berbagai macam penyakit ya. Mereka dengan kondisi tertentu, walaupun makanan itu halal, walaupun makanan itu thayyib, tapi untuk kondisi tertentu menjadi tidak thayyib gitu. Iya. Maka pada situasi seperti ini ya petunjuk orang yang mengerti, dokter itu menjadi penting ya. Ternyata para pemirsa sekalian, yang membuat munculnya penyakit itu salah satunya adalah ya kita berlebih-lebihan dalam mengonsumsi. Ya, maka ada larangan wala tusrifu itu. Ya, jangan sampai berlebih-lebihan. Memang berlebih-lebihan itu yang mengakibatkan berdampak terhadap
kesehatan salah satunya, selain faktor-faktor lain ya. Ya. Nah, sekarang untuk anak-anak bagaimana? Nah, ini juga PR besar lagi nih bagi para orang tua untuk memprotek anak-anak mereka, apalagi ketika mereka di sekolah yang jauh dari pengamatan orang tua, lalu mereka jajan semaunya, bebas ya. Itu Masya Allah ya, dengan zat-zat yang beraneka ragam, zat-zat yang bermacam-macam, kadang memang tidak berdampak dalam jangka pendek, tapi jangka panjang, ya itu akan memberikan dampak negatif ya. Jadi memang perlu edukasi ya, edukasi orang tua terus perlu mengawal. Jadi ya memang orang tua mulailah rajinlah untuk googling gitu kira-kira. Karena informasi sudah sangat mudah sekarang, tidak mesti harus konsultasi datang ke dokter gitu. Di medsos kita ya, itu sudah cukup tersedia situs-situs untuk mengetahui produk-produk makanan minuman yang berbahaya bagi anak, yang bermanfaat bagi anak. Jadi ini anulah apa PR bagi orang tua lah ini untuk lebih rajin. Pengawasan juga. Ya. Dan memang seharusnya sejak dini juga diajarkan ya mungkin ya Ustadz ya untuk bisa memilih dari atau bisa memberikan pengertian yang mudah dipahami oleh anak ya. Kadang anak tuh kalau dikasih pengertian ya maunya ya mau itu gitu ya. Jadi tadi nggak tentang kisah kenapa Rasulullah dahulu di masa kecilnya disusukan kepada Halimatus Sa'diyah. Iya, itu ada pesan menarik sebetulnya di balik kisah itu. Ya, kita tahu Mekah ini menjadi lalu lintas perdagangan dunia lah pada saat itu. Ya, menjadi daerah transit di mana produk makanan itu bebas keluar masuk Mekah. Nah, sehingga kualitas makanan karena datang dari berbagai daerah, itu makanan merasa tidak aman. Sehingga orang-orang bayi-bayi di Mekah, apabila mereka ingin mendapatkan asupan gizi yang tinggi melalui ASI, itu disusukan ke daerah pedalaman. Termasuk yang jauh dari kota ya. Makanya Rasulullah sampai berapa usia 4 tahun beliau tinggal di Bani Sa'diyah, menyusu kepada seorang wanita yang bernama Halimah. Ya hampir 4 tahun loh. Itu agar Rasulullah mendapatkan asupan gizi yang tinggi dari kualitas susu yang murni ya. Karena makanan penduduk pedalaman itu lebih lokal mungkin ya. Iya, aman dari tidak terkontaminasi lah. Berbeda dengan makanan penduduk Mekah karena produknya dari mana-mana di situ. Itu pesan penting sebetulnya bagi para ibu ya, untuk memberikan ASI kepada anak-anaknya dengan kualitas makanan yang bagus itu. Karena emang harus berhati-hati, apalagi ini adalah PR besar seorang ibu ya, mungkin yang selalu mendampingi putra-putrinya, kemudian dari pagi sampai malam yang belum sekolah, apalagi juga yang udah sekolah harus bisa menjaga dengan memberi informasi yang baik, kemudian mudah dipahami oleh anak, agar dari masa sekarang bisa menjaga kesehatan untuk masa depan. Karena tadi Ustadz mengatakan bahwasanya dampaknya itu bukan sekarang gitu ya, tapi dampaknya ialah akan ya tahun-tahun ya, mungkin sampai nanti anak tersebut menjadi seorang dewasa mungkin ya, dan juga harus bisa menjaga makanan tersebut. Konsumsilah halal yang baik, kemudian halal yang bisa menyehatkan, 5 sehat 5 sempurna ya Ustadz ya. Kalau konsumsi jangan sampai kita mengkonsumsi makanan yang siap saji terus ya Ustadz ya, karena memang berdampak juga bagi kesehatan. Baiklah Ifadlah rahimakumullah, kita masih melanjutkan ya perbincangan kita, dan untuk tema yang sedang kita angkat ialah pandangan Islam tentang urgensi halal. Nah, insya Allah Ustadz masih kembali lagi melanjutkan ya Ustadz tadi dengan perbincangan yang sudah Ustadz lanjutkan. Boleh sedikitnya menyinggung kembali ya dengan tema yang tadi Ustadz. Oke, silahkan Ustadz. Nah, para pemirsa rahimakumullah, dalam surat Al-A'raf ya, ayat 157, sebuah ayat yang cukup panjang. Saya bacakan inti yang ada kaitannya dengan tema yang kita bahas. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith.
Ya, Allah menghalalkan bagi mereka at-thayyibat yang baik-baik, dan Allah mengharamkan bagi mereka al-khaba'ith yang jorok, yang kotor. Ya. Ya. Maka para fuqaha, para ulama ahli fikih menjadikan ayat ini dasar argumentasi mereka untuk menetapkan makanan-makanan yang masuk dalam kategori thayyibat yang itu halal, makanan-makanan yang masuk dalam kategori khaba'ith yang jorok, yang kotor, ya, sehingga itu masuk kategori yang terlarang gitu. Memang ayat ataupun hadis tidak secara detail menyebutkan item per item gitu. Ya, tidak disebutkan satu persatu binatang mana saja yang haram misalnya, yang lain-lain juga ya. Jadi ada kaidah dalam fikih itu bahwa al aslu fil asya al ibahah. Ini yang juga dijadikan rujukan oleh para ahli fikih, bahwa asal hukum sesuatu itu adalah boleh. Sampai kapan? Sampai datang dalil yang mengharamkan. Ya. Ini berbeda kalau di dalam ibadah ritual, al aslu fil asya yakni al haram ya. Kalau dalam ritual itu segala bentuk ritual itu hukumnya terlarang, haram, sampai ada dalil yang membolehkan. Nah, berbeda dengan hal muamalah, termasuk juga produk-produk makanan itu, bahwa asal hukum segala sesuatu itu halal, apa saja boleh, ya, sampai ada larangan yang melarang mengonsumsi itu. Maka seperti apa tadi, bangkai, babi, darah, itu kan langsung disebutkan. Itu berarti yang tidak disebut, itu yang tidak disebut berarti apa otomatis boleh? Sebentar dulu, kita baca ayat yang tadi itu. Dikaji ulang ya. Ulang ya. Tidak otomatis yang tidak disebutkan secara item itu kemudian menjadi halal ya. Ya, sebab di dalam Al-A'raf ini kaidahnya jelas, yang thayyibat itu boleh dikonsumsi atau halal. Tapi yang masuk kategori yang jorok, yang kotor, itu masuk kategori terlarang atau haram. Nah, pertanyaannya, menurut siapa yang akan kita jadikan standar untuk menentukan ini baik, ini jorok gitu ya. Nah, kalau dalam mazhab Syafi'i, kita akan serahkan kepada orang yang punya keluasan ilmu dan jiwa yang suci, ya, jiwa bersih ya. Salah satunya yang dijadikan patokannya adalah Imam Syafi'i. Ya, kalau menurut Imam Syafi'i, makanan ini thayyib, maka halal. Kalau menurut beliau ini khabithah, maka haram. Ya sudah, kita tinggal ikut. Jadi tidak diserahkan kepada orang per orang, bisa kacau ini. Karena orang standarnya beda-beda. Ya, bisa saja kata saya ini boleh, tapi kata orang lain nggak boleh gitu ya. Jadi ada standarnya ya, yang menetapkan. Jadi orang-orang tertentu yang punya standar kualifikasi tertentu lah. Seperti itu enggak ya? Baik, Allah rahimakumullah. Setelah tadi melanjutkan ya perbincangan kita, dan juga tentunya buat Ifafila yang seperti Uti Uni tadi sudah bertanya, apakah kembali lagi ada pertanyaan, boleh Ifafila silahkan ditanyakan sebelum waktu kita usai. Baik, Ifafila rahimakumullah, tetaplah bersama kami di media dakwah Anda. Alhamdulillahirrabbilalamin. Insyaallah kembali lagi di program Halal Yo, dan ini adalah menit-menit terakhir ya sebelum kita usai. Baiklah, Ifafila rahimakumullah, kita akan langsung ke closing statement. Bagaimana insyaallah tema yang sudah kita angkat adalah pandangan Islam tentang urgensi halal, yang insyaallah akan disampaikan oleh Ustadz Kiai Haji Zamroni Hasan MPD. Silahkan Ustadz. Kepada segenap umat Islam di
Kalimantan Barat khususnya, saya menghimbau agar kita dalam membeli produk makanan, minuman, kosmetik, obat-obatan, marilah kita membeli produk yang sudah bersertifikat halal, ya, karena itu akan menenangkan, membawa ketentraman, akan membawa kekhusyuan, berpengaruh terhadap psikologis dan kejiwaan kita, ya. Terhadap kepada para produsen makanan, obat-obatan, minuman, saya juga mengajak untuk mendaftarkan, ya, bagi yang belum mendaftarkan produknya ke LP POM, ya, segera untuk mendaftarkan agar mendapatkan sertifikat halal, sehingga umat terlindungi, umat Islam terlindungi, dan itu bagian dari kewajiban agama kita, ya, untuk mengonsumsi makanan dan minuman yang halal. Jadi kalau para konsumen hanya membeli produk-produk yang bersertifikat halal, maka produsen-produsen makanan yang tidak bersertifikat pada saatnya nanti akan ditinggal, maka tidak akan laku. Ya, maka oleh karenanya kepada para produsen juga menyambut kesadaran umat untuk mengonsumsi yang halal, kiranya semua produk makan obat-obatannya disertifikatkan sehingga mendapatkan sertifikat yang halal, sehingga umat aman dan terlindungi. Iya, benar. Ya, demikian. Masya Allah, alhamdulillahirrahmanirrahim, ya. Tentunya tadi closing statement mengajak para pelaku UMKM dan juga para ikhwafillah yang punya usaha mikro atau makro untuk segera melakukan atau ya mendaftarkan ke sertifikasi halal, ya, untuk mendapat sertifikasi halal sendiri. Dan insya Allah pada tahun 2024 tepat 17 Oktober ya Ustadz, ya. Nah, ini juga akan masa berakhirnya. Nah, nanti akan ada kebijakan-kebijakan baru tentunya. Ya, semoga ikhwafillah yang belum mendaftar segera untuk bisa mendaftarkan. Baiklah, alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian perjumpaan kita hari ini di hari Rabu tepat di tanggal 13 September 2023, dan semoga ikhwafillah sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Syukran jazakumullah khair kepada Ustadz yang telah memberikan waktunya dan ilmunya insyaallah di pagi hari ini. Semoga lain waktu masih bisa berkesempatan kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita tutup dengan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walahir seindasar yang bertugas pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.